Tersangka pembunuhan mahasiswi Ubaya atau Universitas Surabaya, Angelin Natania, warga Surabaya, akhirnya dirilis Kepolisian Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya. Tersangka bernama Rahmat Bagus Apriyatna yang berusia 41 tahun, berikut barang bukti mobil, tas koper, dan sejumlah bukti lain digelar petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce pada Jumat 9 Juni 2023 mengatakan kasus ini diawali dengan adanya pengaduan ke Polrestabes Surabaya yang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah hilang kontak dengan anaknya. Diperkirakan hilang kontak tersebut sudah berjalan selama 2 hari. Anaknya tidak dapat dihubungi sama sekali. Dari aduan inilah kemudian Satreskrim Polrestabes Surabaya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Tak butuh waktu lama, sebulan dari pengaduan tersebut, yakni pada tanggal 7 Juni 2023, petugas akhirnya menangkap Bagus, warga Gunung Anyar, Surabaya, yang diduga kuat sebagai penyebab utama hilangnya kontak keluarga dengan Angel. Kepada petugas, Bagus mengakui bahwa memang dirinya orang yang terakhir bersama dengan Angel, yakni pada tanggal 3 Mei 2023. Bagus juga mengakui bahwa memang dirinya lah yang membunuh Angel. Sebelum membunuh Angel, Bagus mengantarnya ke kampus, lalu ia membawa mobil Angel berkeliling mendatangi sejumlah tempat. Kasus ini diawali adanya pengaduan ke Polrestabes Surabaya pada tanggal 5 Mei 2023 yang melaporkan bahwa ada seseorang yang telah hilang kontak dengan anaknya yang sudah diperkirakan 2 hari tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Berangkat dari pengaduan itu, maka Satreskrim membentuk tim yang dipimpin oleh Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, melakukan berbagai kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang ada, juga mengumpulkan keterangan saksi dan analisis IT dan CCTV semuanya. Sehingga dilakukan penyelidikan, maka pada tanggal 7 Juni telah diamankan seorang laki-laki berumur 41 tahun dengan inisial RBA. Ini asal dari Surabaya yang beralamatkan di Gunung Anyar Kidul, Kota Surabaya. Dari pengakuan saudara RBA bahwa yang bersangkutan mengakui merupakan orang terakhir yang telah bersama-sama dengan korban pada tanggal 3 Mei. Setelah kita mendalami dari keterangan dari pelaku ini, maka didapatkanlah pengakuan bahwa pelaku RBA telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban, yang mana berdasarkan kronologisnya bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 korban berangkat dari rumahnya di Sidoarjo dengan mengendarai mobil expander. Itu yang mobil yang di samping. Pada sekira pukul 6.30 berangkat dari rumah dan langsung menjemput pelaku di tempat dekat kediamannya, ada di sekitar KP di Surabaya. Setelah bertemu, mereka melakukan berbagai aktivitas, baik korban ada sempat ke kampus dulu di Ubaya, dan pelaku berkeliling dengan membawa mobil expander milik korban. Setelah itu dijemput lagi di Ubaya, kampus Ubaya, dan melakukan berbagai kegiatan, baik makan dan bertemu dengan beberapa orang dengan rencananya bahwa terhadap mobil expander ini akan digadaikan karena sudah kehabisan uang. Si pelaku yang berencana akan membuat usaha
di Kota Pacitan, namun belum memiliki modal. Namun sayang, rencana menggadaikan mobil milik Angel tersebut tidak dapat dilanjutkan karena belum ada orang yang cocok dengan harga gadai mobil itu. Bagus dan Angel pun kembali berkeliling hingga malam. Keduanya lalu tidur di dalam mobil di parkiran sebuah apartemen di Surabaya. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, keduanya singgah di kebun bibit Surabaya, lalu bertengkar. Karena tidak ada orang yang ditemui yang bisa untuk menerima pengadaian mobil ini, mereka berkeliling sampai malam, dan pada tanggal 4 Mei mereka tidur di sebuah apartemen di parkiran di dalam mobil. Setelah itu sekira pukul 12.30 di sekitar jalan depan kebun bibit Monorejo, Jalan Kendal Sari, Surabaya, ini mobil berhenti dan mereka berdua cekcok mulut. Mereka bertengkar, dan karena pertengkaran cukup diketahui oleh pihak warga sekitar karena korban berteriak-teriak, akhirnya korban diikat dan dicekik, dibekap mulutnya hingga lemas, dan terakhir menggunakan tali dari celananya dan dijerat lehernya, sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Setelah dilakukan kegiatan pembunuhan tersebut, maka pelaku akhirnya berkeliling-keliling dengan mobil dan kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil tas koper ini dan membeli tali wrapping di toko ATK Al Hikmah di daerah Rumput. Ini korban dimasukkan, kopernya dililit dan dibungkus pakai plastik wrapping sebanyak 4 lapis. Setelah itu korban dibawa oleh pelaku yang sudah dimasukkan dalam koper ke daerah Pacet, Mojokerto, kira kurang lebih antara pukul 20 sampai 20.30, dan pelaku membuang koper tersebut tepatnya pada tanggal 5 dini hari di sekitar jurang tikungan Gajah Mungkur, Jalan Pacet, Mojokerto. Dari kronologis tersebut, maka tim mendapatkan informasi adanya mayat korban yang sudah dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di daerah Pacet, Mojokerto, menghubungi Kepala Kawasan Taman Hutan Raya pada tanggal 3 Juni. Sehingga secara bersama-sama, bekerja sama, tim ke TKP sana dan untuk memastikan apakah dari keterangan pelaku ini sudah benar atau belum. Makanya dicek dan ternyata ditemukan tas koper berwarna hitam ini. Adapun yang menjadi modus operandi, motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati, sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone, yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Dan kita akan menjerat terhadap pelaku sesuai dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal bisa seumur hidup. 5 detik. Dari Surabaya, Potret Kota melaporkan.